saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana kita akan tetap beribadah. Walaupun kita saat ini beribadah di rumah masing-masing, kita mau terus bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, karena Dialah yang layak untuk menerima segala pujian kita. Datang kepada Tuhan dengan iman, dengan rasa syukur. Tuhan berkenan atas setiap ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Sebab
sorga, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Dimanapun kami saat ini umat-umat-Mu berada, kami mau beribadah, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami. Biarlah anugerah-Mu nyata di dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu nyata di setiap tempat di mana kami beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Puji-puji Yesus. Dialah yang menyembuhkan. Dialah kekuatan. Dialah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kita membawa seluruh keberadaan hidup kita, karena Tuhanlah yang sanggup menolong, memulihkan, memelihara hidup kita. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Sujud di
Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami percaya akan Engkau Allah yang setia, Engkau Juru Selamat kami yang sangat baik. Rencanamu, pekerjaanmu, perbuatanmu selalu baik bagi hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kuatkan, hiburkan, sembuhkan kami, peringatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara-saudara, ini adalah merupakan peringatan dari Yesus kepada kita murid-muridnya. Disebutkan supaya kita memiliki dua sikap, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus tetap mengenakan ikat pinggang kita. Dan yang kedua adalah supaya kita tetap menyalakan pelita kita. Jangan sampai pelita kita menjadi padam. Apa makna daripada kedua hal ini? Saudara-saudara, pinggang yang tetap terikat, kita tetap mengenakan ikat pinggang, artinya adalah kita sebagai seorang hamba yang sedang dalam masa pekerjaan kita, dalam jam kerja kita. Bukan sedang dalam keadaan beristirahat, bukan dalam keadaan sedang tertidur, tetapi sedang siap sedia melakukan tugas pekerjaan kita. Tuhan mau kita sebagai seorang hamba yang selalu siap sedia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebagai apapun Tuhan pakai kita, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan karunia kepada kita. Kita sebagai seorang hamba harus tetap seperti seorang hamba yang sedang mengenakan ikat pinggangnya. Dia siap untuk melakukan apa yang menjadi tugas-tugas pekerjaannya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tertidur, melepaskan ikat pinggang itu dan tertidur, meninggalkan tugas-tugas pekerjaan kita. Sebagai seorang hamba, kita harus selalu siap sedia. Yang kedua adalah pelita yang tetap menyala. Pelita, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Matius dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, di sana Yesus juga memberikan perumpamaan seperti 10 anak dara yang menanti-nantikan pengantin mempelai itu datang. 10 anak dara ini melambangkan gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saudara-saudara, yang namanya orang Kristen, yang namanya orang-orang percaya, semua menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan. Tidak ada satu orang Kristen yang tidak menantikan kedatangan Tuhan. Semua orang Kristen merindukan kapan Tuhan akan datang. Semua orang Kristen menaruh pengharapan kapan Tuhan akan datang. Tetapi bagaimana sikap kita masing-masing berbeda-beda. Sikap kita menantikan hari kedatangan Tuhan itu berbeda-beda. Digambarkan dalam dua kelompok golongan besar. Yang pertama adalah seperti 5 anak dara yang bijaksana, dan yang kedua adalah 5 anak dara yang bodoh. Kenapa disebutkan mereka bijaksana? Kenapa 5 anak dara yang bijaksana itu disebut bijaksana? Karena firman Tuhan berkata, mereka membawa pelita dan juga minyak yang cukup, yang banyak. Bahkan ada persediaan minyak yang mereka bawa. Kenapa 5 anak dara yang lain itu disebutkan 5 anak dara yang bodoh? Karena mereka membawa pelita, betul mereka membawa pelita, tetapi dengan persediaan minyak yang seada-adanya. Yang seada-adanya. Ketika pengantin itu datang, 5 anak dara ini, 5 anak dara yang bijaksana, mereka segera bangkit. Mereka mengisi pelita mereka, menambah minyak ke dalam pelita mereka yang mungkin saat itu sudah mulai redup,
yang mungkin saat itu sudah mulai hampir padam. Tetapi kemudian mereka menambah lagi minyak itu dan menyala kembali dengan terang. Sedangkan 5 anak darah yang bodoh itu, ketika mempelai itu datang, mereka jadi kelabakan. Mereka tidak mempunyai persiapan apa-apa. Mereka cari ke sana kemari, dan tidak ada lagi. Saudara-saudara, sikap kita, apakah kita seperti 5 anak darah yang bijaksana atau 5 anak darah yang bodoh dalam kita menantikan sang mempelai, yaitu Kristus Yesus? Berbicara tentang pelita, saudara-saudara, firman Tuhan itulah pelita itu. Dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman Tuhan. Dan apakah minyak itu? Kita percaya minyak itu tidak lain tidak bukan adalah pengurapan dari Roh Kudus yang akan menghidupkan pelita kita, yang akan menghidupkan firman itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saudara-saudara, orang boleh tahu banyak firman Tuhan. Kita boleh banyak menghafal ayat-ayat firman Tuhan, dan itu sangat bagus, sangat bagus. Tetapi kalau firman itu tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, maka Alkitab berkata firman itu adalah sesuatu yang hanya ayat hafalan belaka bagi kita. Penting sekali kita memiliki pengurapan Roh Kudus, minyak untuk menghidupkan, menyalakan pelita kita. Kalau tidak, saudara-saudara, pelita kita akan menjadi padam. Apalah artinya sebuah pelita tanpa minyak? Pelita itu tidak akan memberikan dampak. Tapi tentunya juga minyak tanpa wadah pelitanya, itu juga tidak ada artinya. Tidak akan mungkin menyala begitu saja minyak itu. Itu sebabnya pelita dan juga minyak, firman dan Roh Kudus harus penuh melimpah di dalam hidup kita hari-hari ini. Harus penuh melimpah supaya kita jangan menjadi seperti anak darah yang bodoh, yang hanya memiliki minyak seada-adanya. Saudara, ketika Paulus dalam pelayanannya pemberitaan Injil tiba di Efesus, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 disebutkan di sana, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya membacakan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ketika Paulus tiba di Efesus, bertemu dengan murid-murid di sana, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Paulus kepada mereka adalah, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Paulus tidak bertanya mengenai kesehatan mereka. Paulus tidak bertanya mengenai keuangan mereka, mengenai finansial, mengenai ekonomi mereka, mengenai keluarga mereka. Tidak. Pertanyaan pertama yang dianggap oleh Paulus paling penting dari segala hal yang lain adalah, apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saudara-saudara, pertanyaan ini biarlah selalu hidup di dalam hati kita hari-hari ini. Apakah kita sudah penuh dengan Roh Kudus? Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Apakah kita sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus atau belum? Kita tidak tahu kapan Tuhan kita tidak tahu kapan sang mempelai itu, Kristus, akan datang. Kita tidak tahu. Tetapi yakin, saudara-saudara, dia pasti akan datang. Saatnya kapan, kita tidak tahu. Di dalam Alkitab dikatakan, saudara-saudara, banyak gereja, banyak orang percaya, bahkan hampir semua orang percaya kelak akan seperti tertidur rohaninya. Karena sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi kok belum datang-datang? Kok belum datang-datang?
Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, Petrus mengingatkan di sana tentang akhir zaman akan banyak muncul pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek yang melecehkan firman Tuhan, yang menghina pemberitaan firman Tuhan. Mereka berkata, mana kedatangan Tuhan? Mana kedatangan Tuhan? Dari nenek moyang kita dulu dikatakan Tuhan akan datang. Nenek moyang kita sudah mati, mungkin sudah berapa keturunan. Mana kedatangan Tuhan? Banyak orang kemudian mengikuti ajaran mereka dan berkata tidak ada kedatangan Tuhan. Karena sekian lama kita menanti kedatangan Tuhan, tidak datang-datang. Sekian lama kita menanti kapan Yesus akan datang, tidak datang-datang. Tetapi kita yakin, percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, saudara-saudara, Yesus dia pasti akan datang menggenapi firman-Nya. Ketika hari itu datang, apakah kita siap sebagai gereja Tuhan? Apakah pelita kita masih menyala atau tidak, saudara-saudara? Jangan sampai kita menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh itu. Ketika hari yang ditunggu-tunggu datang, ketika saat yang ditunggu-tunggu tiba, malah kita jadi kalang kabut, malah kita menjadi menjerit, menangis, karena pelita kita hampir padam. Saudara-saudara, hari-hari ini ketika kita harus banyak di rumah, biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan. Semakin kita menyadari hari-hari ini betapa kita perlu Roh Kudus, betapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, minyak urapan Allah di dalam hidup kita, untuk pelita kita tetap menyala. Amin. Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan saat ini. Jangan sampai kita menangis pada waktu hari kedatangan Tuhan. Biarlah saat ini kita menangis, berdoa, berseru kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Kita berkata, Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Amin. Kita perlu urapan Roh Kudus-Nya hari-hari ini. Haleluya. Saudara-saudara, berdoalah. Kalau selama ini fokus permohonan doa kita kepada hal-hal jasmani kita, bagaimana supaya kita tetap sehat, bagaimana supaya usaha kita lancar, bagaimana supaya pangkat kita semakin naik, bagaimana supaya harta kekayaan kita semakin banyak, bagaimana supaya anak-anak kita sukses. Hari ini mari kita fokus, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Amin. Berapa kali selama ini saudara berdoa supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus? Berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, atau berapa kali setahun saudara berdoa menyadari bahwa saudara perlu, mutlak memerlukan kepenuhan Roh Kudus? Haleluya. Hari-hari ini biarlah kita disadarkan, saudara-saudara, Amin. bahwa kita mutlak perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi yang Tuhan mau adalah kita mempersiapkan diri seperti seorang hamba yang selalu mengenakan ikat pinggang. Kita berkata, ya Tuhan, aku siap melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Dan juga dengan pelita yang tetap menyala. Amin. Pelita yang tetap menyala karena dipenuhi dengan minyak pengurapan dari Roh Kudus. Haleluya. Yesus memberikan jaminan kepada kita. Mintalah, carilah, ketoklah pintu, maka kamu akan mendapatkan. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, Yesus berkata, Bapa manakah di dalam dunia ini, walaupun manusia jahat, sejahat-jahatnya manusia, Bapa mana di dunia ini, kalau anaknya meminta ikan, akan memberikan batu, akan memberikan ular, atau memberikan kalajengking kepada anaknya? Tidak ada. Tidak ada. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa terbaik. Yesus berkata, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya,
Ini jaminan yang kuat, ini jaminan yang sangat pasti. Saudara meminta Roh Kudus kepada Bapa di sorga, Dia tidak akan memberikan roh yang lain kepada kita. Dia hanya akan memberikan Roh Kudus. Hanya saja, apakah kita benar-benar haus akan Dia? Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Seperti apa? Ada yang tertulis, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saudara-saudara, apakah kita memiliki hati yang haus? Apakah kita sungguh-sungguh merasa kita memerlukan Roh Kudus hari-hari ini? Jangan sampai seperti 5 anak darah yang bodoh, hanya sekedarnya saja. Hari-hari ini tidak cukup hanya sekedarnya saja. Kita harus dilimpahi, penuh melimpah dengan pengurapan Roh Kudus, supaya pelita kita tetap menyala sampai pada hari kedatangan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, untuk kebutuhan jasmani kita Tuhan sanggup memelihara kita. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal kita Tuhan pasti pelihara saya dan saudara. Tuhan memberikan jaminan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Injil Matius pasal yang ke-6. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Bapa di sorga tahu. Saya yakin Tuhan akan memelihara kita untuk kehidupan jasmani kita. Tetapi bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah rohani kita dipenuhi dengan Roh Kudus atau tidak? Saudara berdoa. Kita bukan mengejar karunia-Nya. Kita bukan mengejar manifestasi-manifestasi dari Roh Kudus. Kita bukan mengejar karismanya, bukan. Kita bukan mengejar bahasa rohnya. Kita bukan mengejar nubuatannya. Kita bukan mengejar mujizatnya. Bukan itu yang kita kejar. Tetapi yang kita kejar adalah pribadinya, Roh Kudus. Kalau Tuhan mengurapi kita, memenuhi kita dengan pribadi Roh Kudusnya, kalau Tuhan izinkan karunia-karunia-Nya muncul di dalam hidup kita, puji Tuhan. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita rindu, yang kita doakan adalah biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Allah penolong, penghibur dan pembela kita. Roh Kudus, Allah yang akan membawa kita kepada segala kebenaran, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan sama seperti Yesus. Berdoalah, mintalah, carilah, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Mintalah Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mendarat di dalam hati kami yang baik. Hidupkan firman ini oleh kuasa Roh Kudus. Kami menyadari hari-hari ini disadarkan, semakin disadarkan betapa perlu kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh. Ampuni kami kalau selama ini kami Tuhan terlalu sibuk mementingkan urusan-urusan duniawi. Tuhan, hari ini kami disadarkan. Biarlah kami menjadi seperti anak darah yang bijaksana, yang selain memiliki pelita, tetapi juga minyak, persediaan minyak, yaitu kepenuhan urapan Roh-Mu di dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh. Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong. Kalau hari-hari ini bangsa dan negara kami masih dilanda dengan pandemi virus COVID-19, virus corona, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu. Lindungi bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami. Tolong bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami.
Tuhan tolong mereka. Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami, Tuhan tolong karuniakan dia hikmat, akal budi, bijaksana, kewibawaan ilahi untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami keluar dari krisis yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa buat seluruh staf yang ada Tuhan, baik para menteri kabinet yang ada maupun staf-staf yang ada di dalam pemerintahan kami. Tuhan, kuasai hati mereka. Tuhan, tolong supaya mereka dapat benar-benar bersinergi ya Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan, ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan juga beri kepada mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka dapat ya Tuhan mengendalikan keamanan dan ketertiban di seluruh negara kami Indonesia. Juga kami berdoa secara khusus untuk seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis yang sedang bekerja keras hari-hari ini Tuhan. Pengabdian mereka tunjukkan hari-hari ini Tuhan untuk menangani para pasien yang ada. Tuhan tolong mereka. Amin. Jaga, lindungi, pelihara mereka. Amin. Hindarkan mereka dari terpapar virus corona ya Tuhan. Hindarkan mereka dari sakit penyakit. Lindungi mereka Tuhan. Amin. Lindungi para tenaga kesehatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Engkaulah juga Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat bijaksana untuk dapat Tuhan menangani pasien-pasien yang ada. Berikan kepada mereka kesabaran juga ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka untuk dapat meramu, meracik obat-obatan, vitamin-vitamin untuk dikonsumsi oleh pasien-pasien yang ada. Kami berdoa untuk seluruh pasien yang ada saat ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, ketabahan, sukacita dan damai sejahtera. Jangan biarkan mereka menjadi takut, menjadi gentar ya Tuhan. Tapi kuatkan hati mereka. Mampukan mereka untuk dapat bersukacita di hari-hari yang sulit hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan. Kalau mungkin ada oknum atau kelompok di tengah-tengah bangsa ini yang ingin mencari kesempatan dalam situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan Engkau tegur mereka dengan kuasa. Dalam nama Yesus, hancurkan setiap niat-niat jahat mereka. Dalam nama Yesus, rencana-rencana mereka yang jahat Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Orang-orang yang ingin mencari keuntungan-keuntungan sendiri, Tuhan hancurkan segala perbuatan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta, kota di mana kami berada. Tuhan berkati kota Jakarta. Berkati Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan. Cengkeram hati dan pikirannya Tuhan. Berikan kepadanya hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepadanya hikmat, akal budi ya Tuhan. Sehingga dia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar baik untuk seluruh masyarakat kota Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.